Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Ah, yen untuk dolar yen untuk kali ini kita sedikit bahas tentang possibility-nya di ah, so di 4 jam 4 hour kita melihat bahwa memang Awesome saat ini sedang berada di minus ini berapa satu di sini ya minus 0,136 untuk Awesome. Kemudian ini tentu berbeda dengan daily karena daily masih up cukup tinggi di harga ini, dan Awesome juga masih berada di teritori positif. Kita lihat sekarang yang paling simpelnya adalah saya coba gambarkan yang area ini ya. Kecil kali yang area ini ya. Jadi kita melihat bahwa tanpa melihat, kita hanya berpatok pada satu, hanya mempergunakan Awesome saja. Kira-kira possibility-nya bagaimana gitu. Possibility-nya. Kita lihat lah ini dia. Jadi di area ini Awesome berada dalam teritori, secara daily dia berada di teritori negatif ya. Jadi, ya di sini ketika saya arsir Awesome berada dalam teritori negatif, tapi di 4 jam Awesome berada di teritori positif semua. Ini menandakan bahwa ini adalah area flat, different teritori antara daily maupun 4 jam. Kita ulangi lagi. Di sini 4 hour-nya ada tanggal berapa ya dulu Pak. Nah ini ya, ini kan di teritori negatif ya. Ini teritori negatif kisaran tanggal 02 Desember 06 lah Desember sampai kisaran 17 Desember. Ini masih dalam teritori negatif di Awesome, tapi di daily dia negatif, sementara untuk yang di 4 jam dia Awesome berada dalam fase Desember fase positif ya, fase positif. Nah ini ya, di fase positif semua ini, fase positif. Nah, ini positif. Hanya di ini aja area ini yang negatif. So kalau kita different seperti ini, katakanlah teman-teman sudah melakukan opsi mungkin mengambil di daily ya, kemudian opsi selling, maka penempatan sellingnya otomatis kalau mencarinya adalah area di bearish angle short. Tuh, di sini kan stop loss di atas, di higher di sini higher. Okay.
oh ini buy, sorry, short posisi ya, sini stop loss di atas ini. Kemudian risk reward harus di atas 1, risk reward harus di atas 1, 8 atau 1. Karena ini yen, nah kita bisa pakai 13 atau 14 atau 15. Oke. Ya kan? Ini efeknya adalah terkena stop loss di kisaran kurang lebih 89 atau 90 poin. Stop lossnya di 90 poin. Nah, di harga ini. Ya. Memang ketika mengambil satu selling sama, jadi di harga di fase ini sama antara daily maupun H4 pas di sama di sini. Nah, sehingga ketika mengambil selling di harga ini di fase yang ini jelas bahwa kita taruh di sini biar tidak mengganggu. Ketika mengambil di fase ini jelas bahwa di area ini kan, di area ini fasenya jelas bahwa AUSA masih dalam teritori selling ya. Kemudian di daily juga sama, di 4 jam selling, di daily sama. Walaupun sudah mengecil tapi teritorinya masih selling. Sehingga ini menjadi reason kenapa selling di harga ini. Walaupun harus terkena stop loss di kisaran 90 poin. Oke. Terus lagi ketika sudah berubah di teritori dalam fase buying ya. Kita coba di sini, kita coba di area ini yang positif mana ini. Nah ini dia sudah buying ya, di area ini positif. Kita kasih arsiran kira-kiranya di sini. Oke. Nah ini adalah area AUSA dalam fase positif ya, di atas 0 point di 4 jam. Kemudian kita lihat di daily. Hanya menggunakan dua time frame yang kita pakai di sini ya. Oke. Tadi Desember, maka ya kiranya tadi di harga berapa tadi? Tadi di Desember ya. Nah, Desember ini dia. Ya. Kemudian masuk ke area fase bulan sama. Kalau yang ini 08, ini adalah Desember kisaran tanggal 22. Nah ini dia ya. Di H4 sudah di fase positif, kemudian di daily dia baru masuk di kisaran ini. Di daily-nya dia baru masuk di area positifnya itu di kisaran 2. Nah ini dia 24 lah, 24 atau 27 Desember dia baru masuk di fase positif ya, 27 lah ya, 27 Desember dia baru positif. Nah di daily berarti sama antara H4 dan daily sama. Oke. Nah mengambilnya adalah ini bisa di lock apa enggak ya, saya belum pernah pakai locking di sini. Kalau di lock mana ini? Nah, saya belum pernah coba ngelock ini. Coba nanti kita lock ya. Kita cari login. Jadi ketika kita buka H4 dan daily tidak usah mencari lagi karena sudah di lock di
chart ini sudah di lock di bulan tertentu. Coba nanti kita cari caranya. Nah ini, sehingga ketika mungkin ya lock all drawing tool, apa itu mungkin nggak tahu lah, atau ini apa ini, hide all drawing, oh bukan, apa ada kita lock. 27, maka kisarannya adalah 27, kisaran ini ya, kisaran ini. Nah ini kelihatan kan. Nah 27 positif, sama-sama positifnya, tapi sudah melebihi ini. Maka di sini kita bisa tempatkan untuk opsi buyingnya long posisi ya di harga ini, mungkin nantinya stop loss itu di sini di bawah ini ya, di harga ini. Terus kita cari risk reward, RR-nya kisaran sama 1 poin, terlalu tinggi lah, 1,3 atau 1,4. Nah di harga ini ya, di buy di harga di kedua, candle yang kedua di sini, candle kedua ini buy, kemudian risk rewardnya kita cari 1,3 atau 1,4 atau di atas itulah, risk rewardnya harus sama. Stop loss berada di harga ini. Oke. Dan ya we can get more than, kita perkecil aja. So dari fase ini kita dapat tadi sudah 90 ya, sekarang 111, 14, maka 114, residual 14 ya, residual 14 kita dapat residualnya 14, kita dapatnya 111 poin. Nah, itu teman-teman sedikit bagaimana cara untuk dengan melihat dari awesome oscillator menyamakan dua fase antara dua time frame, antara daily maupun H4, untuk kita cari possibility buying and sellingnya, kita cari possibility untuk sama antara TF H4 maupun daily, hanya melihat dengan awesome oscillator saja. Ya walaupun banyak caranya yang kita bisa pakai, terutama adalah terutama yang bisa kita pakai adalah awesome. Nanti mungkin bisa pakai lagi MACD ya, MACD, untuk lebih smoothnya antara dua time frame di H4 maupun di daily. Lock all drawing, coba sih tetap berubah ya. Oke. Jadi itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, sedikit tentang bagaimana kita mempergunakan awesome oscillator untuk fase. Jadi ditambah RSI pun juga bisa. Ketika RSI berada di bawah 50, possibility-nya untuk sell, kemudian di atas 50, possibility-nya adalah untuk buy. Jadi seperti ini. Seperti ini kan. Jadi ketika di harga ini dia otomatis sudah
Nah, di sini dia sudah di atas 50, maka ini sama-sama untuk bisa buying saya. Jadi hampir sama kan antara RSI dan Awesome, memang hampir sama. Ininya areanya memang hampir sama. Jadi ketika dia di atas 50, Awesome pun juga berada di atasnya. Jadi little bit hampir sama lah. Itu. Ini hanya untuk sebagai menyamakan antara dua indikator plus dua time frame. Jadi dua time frame maupun di dua indikator harus sama. Ini kalau mempergunakan tambahan RSI. Gitu. Kalau menggunakan tambahan RSI seperti ini. Tapi sekali lagi RSI kalau di sini saya pergunakan sebagai mencari area divergence saja untuk RSI-nya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube channel. Bye bye, have a nice day.